Nanti gunakan lagi. Akadnya apa, Bu? Itu aset punya saya pribadi, warisan orang tua yang dijual. Yang jual jenengan kan? Yang jual saya, ada saksi, tapi keperuntukannya untuk membayar hutang-hutang dia bersama mantan istrinya. Ya, oke. Itu sebagai dokumen nanti, sebagai alat bukti. Pertanyaan berikutnya, Ibu ini sekarang mau pisah atau terus? Bisa dong Pak, capek saya. Ya, oke. Bisa. Kasus KDRT-nya sudah sampai mana di kepolisian? Masih penyelidikan atau udah naik sidik? Eh, Baru laporan saja, belum ini. Soalnya orangnya kan jadi nggak jelas sekarang di mana. Karena dia tinggal bersama saya di rumah saya. Tapi ya itu sikapnya nggak berubah, KDRT, ngancem bunuh diri, ngancem pakai senpi, jadi anak saya nggak terima, akhirnya diusir sama anak saya. Ya, sekarang Ibu fokus ke kasus KDRT-nya dulu. Dikompleti alat buktinya sehingga segera terpenuhi. Nah, nanti bergeningnya pada saat nanti dia ditahan, apakah akan dilakukan restorasi justice atau dia mau mau damai atau lanjut. Sekarang pertanyaan yang ketiga, kira-kira kalau jenengan tuntut, suami itu punya aset enggak? Aset masih ada, yang belum terjual itu masih ada. Nah, itu nanti dikonstruksikan dalam gugatan, Bu. Oke. Nanti prosesnya cara dulu, aset itu sertifikatnya di mana? Kalau nggak salah sertifikat di bank, cuma antara hutang sama nilai asetnya itu jauh, masih lebih banyak nilai asetnya itu. Itu juga masalah, makanya harus cepat. Kalau dia nanti nggak ngelunasi bank, dilelang sama aset. Bank kan ibu nggak bisa minta aset itu. Iya Pak. Ibu lanjut ngurusi cerai dulu, Bu. KDRT-nya jalan, cerainya jalan, baru nanti lakukan gugatan. Kalau yang dia kan pokoknya tebar fitnah kemana-mana intinya ya. Kalau itu bisa dimasukkan nggak ke pencemaran nama baik itu? Ibu jangan ikut dramanya dia. Ibu fokus di dua perkara dulu, KDRT sama cerai dulu. Kalau Oke, ibu nanti buka laporan lagi, ibu nggak nyelesaikan KDRT-nya, nggak nyelesaikan cerainya. Nanti mau berkembang banyak perkara, ibu malah hidupnya malah keluar masuk kantor polisi untuk pemeriksaan nanti. iya. Ibu sekarang tahapnya ajukan gugatan cerai dulu aja, Bu. Iya. Ini kebetulan orangnya kan memang luar biasa, Pak. Setengahnya itu saya kayak akses saya pun ditutup sama dia itu lewat belakang gitu. Eh, ada beberapa surat-surat penting pun dia bawa. Terus Surat penting itu apa, Bu? ada beberapa, saya kan kerja di salah satu media. Jadi ada surat tugas saya, KTP saya itu dia bawa. Ya, surat tugas ibu kan bisa minta ke kantor. Iya, KTP itu kan hak ibu, ibu minta lagi bikin cetak lagi kan bisa itu. oke. Tapi yuk tetap masih apa ya, saya jadi mau gerak kayak dulu itu nggak ini. Sementara dulu kayak dia kan nongkrong-nongkrong, saya yang kerja tapi malah saya kayak gini. Ya, ini Mas Galih, ini tugasnya Mas Galih. Jadi gini, Bu. Kita bicara hukum adalah bicara konstruksinya harus jelas. Ibu sekarang harus harus yakin dulu ya. Ibu itu kan sudah upaya hukumnya sudah ada, KDRT, selesaikan KDRT-nya. Fokus Oke. pada alat bukti. Kemudian ibu sudah tidak mau bersama, ajukan gugatan cerai. Kalau ibu masih ini kayaknya perlu konseling ke Mas Galih dulu ini. Iya pasti ini. Nah, itu. Karena ada apa ya, kemelekatan yang belum bisa lepas itu Mas Galih. Iya. Oke Bu, karena memang nanti kalau mau panjang lagi, lebih detail lagi bisa hubungi nomor admin saya di bio, nanti minta nomornya Mas Wahyu, nanti saya kasih ya Bu ya, dikasih admin saya.
Nanti bisa Oke. ngobrol sama beliau, nggih. Terus Jadi yang gini Mas Gale, apa saya tambahkan? Jadi yang pertama, bagi yang mengalami hal seperti ini, satu tenang, jangan kemerungsung, jangan ikut alur apa ya sinetron mereka. Mereka akan melakukan validasi-validasi terus dan drama-drama Korea yang tidak jelas. Ibu Iya, sudah sampai punya satu perkara yang sekarang sudah dilakukan di kantor polisi, sudah fokus itu. iya KDRT itu sebagai eh, dasarnya. mempercepat proses pencarian ibu. Kan itu, ibu ada visum enggak? Kalau kebetulan gini, setelah kejadian itu masih masih apa ya? Jadi antara iya enggak. Akhirnya pas lapor itu kayak yang lebam-lebam itu udah nggak ada. Jadi nggak visum gitu. Jadi Tapi kalau yang rekamannya ada mengalami, gitu. jadi gini, eh, sepertinya peserta ini wajib menyediakan air putih di sebelahnya. Minum air putih dulu Bu, rileks. Jadi gini Bu, tarik nafas dulu, rileks. Ibu Oke. itu siapapun yang mengalami kekerasan psikis maupun kekerasan fisik ya, langsung visum. Kalau ibu tidak melakukan visum, ya repot. Kalau nanti kan dasarnya dengan laporan KDRT-nya apa? Kan cuma keterangan saksi, tidak ada Cuma keterangan. di video aja itu yang saya punya. Kalau visum memang nggak langsung, jadi kan udah lebamnya udah hilang. Iya Bu, alat bukti perdata dan pidana itu surat atau dokumen. Surat atau dokumen itu yang kita maksud adalah surat visum. Ya. Kemudian keterangan saksi. Nah, Ibu ada saksi tidak melihat Ibu di KDRT? Saksi itu melihat langsung loh Bu, bukan Nggak cerita. ada. Waktu itu nggak ada, cuma itu kebetulan aja terekam gitu. Ya, oke. Terekam waktu mukul. Ya, Oke, itu kan petunjuk ya. ya. Ya, itu dijalankan dulu. Bukti rekaman itu dan bukti laporan polisi digunakan untuk permohonan cerai. Pengajuan cerainya diselesaikan dulu, Bu. Nanti proses yang lain setelah itu. Kalau Ibu nanti lanjut ke perkara-perkara yang lain, Ibu nanti tidak fokus. oke. Ya, ya. Dia sana sini loh Pak, jadi banyak mata-mata, banyak yang lapor ke dia ini itu gitu. Bu Momi, ya ini kalau menceritakan perdramaan duniawi ini dengan NPT nggak akan selesai-selesai, Bu. Betul, betul. Ya, oleh karena itu siapapun yang masih berproses dengan terbuka, itu kita siapkan diri kita untuk drama-dramanya. Bukan dipersiapkan untuk corong bantai apa tidak. Kita fokus untuk menenangkan diri supaya kita pakai logik, tidak pakai emosional. Kalau pakai emosional, semua yang data-data kita susun semua itu bisa buyar seketika. Oleh karena Betul. itu, Ibu sekarang tugasnya adalah tenang dulu. Nanti silakan untuk lebih lanjut bisa hubungi Mas Wid. Silakan hubungi admin saya di bio. Nanti nomornya saya berikan nomornya Mas Wid langsung ya. Oke. Itu ya Bu ya. Ini Nggih, yang lain makasih. ini. Oke, sebelumnya ya sebentar ya. Sebelumnya ini kurang 4 menit Mas Wid bersedia satu lagi atau berapa lagi Mas Wid? Boleh, lihat. Nanti lihat bisa berkembang setengah jam lagi nggak apa-apa, Wis. Ya, sama luar biasa. Ini kok konsultasi dengan beliau kan biasanya kalau pengacara itu hitung per detik gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau beliau insya Allah nanti bisalah ngobrol-ngobrol lewat WA gitu ya. Silakan ini yang berikutnya Bu Austriana. Wah, Austria. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ya, Pak Gali. singkat padat ya Bu. Ya, ini saya betul-betul menjadi korban NPD. Jadi saya mohon solusi untuk
membantu saya, keputusan saya harus gimana. Ah, hari Sabtu yang lalu, ini kan sudah Sabtu pekan ya. Sabtu yang lalu saya betul-betul kerja dari pagi sampai subuh dini hari. Lah, gimana cara saya bisa benar-benar lepas? 2 bulan yang lalu saya betul-betul meninggalkan beliau. Saya kembali, saya kembali lagi rumah tangga. Di situ saya minus, untuk kerja saya itu minus banyak sekali, sampai 80 juta. Karena dia ikut jualan tapi uangnya nggak dikasihkan. Terus barang yang di dalam diambil, disembunyikan. Setelah saya mengetahui minus saya banyak, saya keluar nih dari rumah setelah saya dianiaya. Keluar sampai sekarang saya sudah tahu penyakitnya beliau itu NPD. Saya berani untuk meninggalkan dia, tapi saya masih menanggung hutang mobil, motor 2 dan yang lain-lain. Itu gimana caranya saya bisa melewati? Mohon dibantu Bapak Gali atau Bapak Wahyu Puji. Iya, iya. Kalau gini Bu, sekali lagi, kalau ini kan masih kajian hukum, tapi tidak apa-apa. Sedikit ya, saya itu bisa lihat akun-akun video saya berkaitan dengan NPIDA, yaitu lepas dari NPIDA atau trauma bonding. Yang pertama Ibu sadari, yang kedua Ibu blokir, yang ketiga Ibu sibukkan diri sendiri, yang keempat buat jurnal, yang kelima kalau memang semuanya itu sudah dilakukan kok masih kepikiran terus, ya harus cari praktisi atau layanan kesehatan mental. Itu nanti penjelasannya ada di video-video saya Bu, silakan dilihat di sana. Nah sekarang dari segi hukum, ini pertanyaannya ada nggak? Kalau nggak ada kita skip dulu, kita lanjutkan yang lain karena Mas Wid terbatas waktunya. Silakan. Ada nggak dari segi hukum? Jadi begini, saya memang benar-benar sudah tidak ingin kembali ke beliau ya, karena beliau kan suami sambung saya sudah 8 tahun, tapi hanya dinikahin siri. Untuk nikah resmi dianya memang nggak mau karena di situ dia ada ganjalan-ganjalan yang lain gitu. Apakah benar langkah saya yang harus meninggalkan beliau tanpa lagi mau berhubungan dengannya lagi gitu Bapak? Oh ya simpel aja, kalau tanya sama saya udah bener itu. Udah simpel Iya, aja. Ya karena yang nggak dapat apa-apa, istilahnya kekerasan juga sudah dilakukan, secara betul, finansial dan betul. secara emosional itu sudah dilakukan. Itu sudah cukup untuk Ibu istilahnya Iya. memutuskan untuk pergi. Sudah cukup Bu. Iya, jadi begini, awalnya memang saya tidak tahu kalau dia itu mengidap NPD. Setelah saya 2 minggu meninggalkan, 2 bulan yang lalu, saya kembali. Kok begini lagi? Lah nggak taunya ada petunjuk nih. Saya dapat dapat apa? Pembelajaran dadakan dari mulai di TikTok, ciri-ciri suami NPD. Lah itu semuanya ada pada dirinya gitu loh. Ya, Makanya ya. saya alamin 2 bulan untuk mencoba bertahan. Kok begini ya? Saya langsung begitu dianiaya hari Sabtu yang lalu, saya memutuskan untuk keluar dan nggak mau lagi berhubungan. Nomor saya diblokir. Ya, ya kesempatan gitu loh. Jadi apakah Iya, benar langkah saya untuk meninggalkan dia gitu? sudah Tapi sangat kenapa ya benar. pikiran saya masih mengingat Iya. kebaikannya, tapi ingat lagi sakitnya gitu. Iya, terima kasih Bu. Ini sangat mudah jawabannya, itu trauma bonding Bu. Trauma bonding ada Iya, dua mekanismenya. Yang pertama masih mengharapkan rasa cinta palsunya itu walaupun cuma sedikit. Yang kedua Ibu masih menikmati rasa sakitnya yang membuat hati Ibu kosong saat tidak ada dia. Intinya begitu. betul. Sekali lagi itu kalau mau mau benar-benar tuntas cepet ya hipnoterapi atau mau ke psikolog juga nggak apa-apa silahkan. Nanti saya Oh bantu. ya, Tapi ingat Bu, tapi ingat Ibu, kita tidak boleh melabel seseorang adalah seorang NPD. Ibu di sini ceritanya saya ngomongnya NPDOI. NPDOI itu orang dengan ciri-ciri NPD karena NPD itu harus didiagnosis oleh psikolog atau psikiater, psikolog klinis dan atau psikiater. Karena ini ya, diagnosa yang sangat serius dan oleh karena itu butuh orangnya juga harus datang. Permasalahannya NPD bener-bener tuh nggak pernah datang. Nah, karena itu kita menyebutnya di sini NPDOI biar tidak klaim yang sepihak gitu ya. Itu ya Bu, kalau ya. mau lepas trauma bonding Mohon nanti maaf, bisa ya. kebetulan anak menantu kami juga orang psikolog ya. Jadi dibilangnya begini, bukan ibu yang bermasalah melainkan dia Ya, ya, ya. gitu.
Berarti kalau orang psikolog